welcome back di channel YouTube-nya Parrot of Young. Ya, tentunya masih di acara Berani Ngomong. Nah, untuk episode kali ini kita kembali lagi di Super Musik. Nah, seperti biasa di Super Musik ini akan ada bintang tamu atau sudah ada bintang tamu di sebelah gua ya. Di sini ada siapa? Halo, Bro. Halo. Kenalin dong. Nama gua Dede Muhammad Nur Soleh. Jangan terlalu lengkap atuh. Harapannya biar soleh gitu. Harapannya biar soleh. Terus biasa dipanggil Dede, tapi sejujurnya itu kayak kurang suka, lebih senang dipanggil Muhammad gitu. Jadi mumpung ini timingnya pas gitu, tolonglah panggilnya Muhammad jangan Dede gitu. Jadi kalau panggil Dede itu lebih ke kanak-kanakan. Susah dewasa. Oke. Nah, guys, di sini itu ada Muhammad ya. Ya. Ada Muhammad. Muhammad ini dia salah satu pengamen atau atau di lebih bagusnya lagi musisi. Dia itu dari 6 AM. Coba jelasin dong lu, 6 AM itu apa? Nama AM itu lebih tepatnya 6 AM sih ya. Kan Kan kalau sama 6 AM kan bahasa Indonesia. AM kan kayak AM. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti 6-nya juga harus bahasa Inggris gitu. Jadi 6 AM lebih tepatnya 6 AM. ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Oke, di 6 AM ini itu ada berapa personil sih sebenarnya? Sebenarnya kalau personil itu ada kurang lebih ada 5. Terus tapi kayak Adisional ya? additional gitu. Kalau frontman yang aktif itu aktif produksi gitu kan. Itu 2 orang. Saya sama Iqbal Maulana ada. Oh, ada temen. Kemana temennya? Di jalan kayaknya, tapi coba kita telepon dulu ya. Coba telepon dulu coba biar lebih enak gitu ngobrolnya. Halo Bal. Di mana Bal? Iya. Podcast Bal, podcast. Bisnis Awi. Bisnis Awi. Yuk ditunggunya. Yuk. Ditunggu. Asal dulu. Asal bro. Aduh, duduk Pak. Ya. Waduh, ini. Tapi kita udah ngasih lagi deh perasaan di Parrot of Young ini. Ada mulu ini orang nih. Coba sebenarnya ini tuh siapa sih guys? Kela, kayak ngerokok euy. Rokok super ya maksudnya. Favorit. Kela atuh datang yang ngarokok. Panggil sebenarnya Itu coba pegang tangannya. Wah, keringetan. Nih, Bal nih, satu aja ya, Bal ya. Nih. Thank you. Mau ngerokok enggak? Boleh. Nanti setelah selesai acara di ini ya, Bon ya. 2000. Ini korek no. Oke. Nah, untuk di 6 AM ini ada 2 orang personil yang betul-betul di depan layar berarti ya. Ya. Nah, di sini ada Iqbal. Kemarin itu Iqbal sempat mengisi juga di acara ini ya, di acara Parrot of Young. Dia kan pelacur. Ya. Sana sini masuk. Panggilan. Coba panggilan. PSK. Pekerja seni pekerja seni komersil. Oke. Nah, mumpung lagi ada Iqbal di sini sama Muhammad, kita langsung tanya-tanya aja nih. 6 AM ini lebih ke genrenya itu, musiknya itu lebih ke apa sih? Bah, ada kurang? Enggak. Kalau buat genre sih mungkin lebih ke folk gitu. Jadi kayak coba jelasin, takutnya banyak yang nggak tahu folk itu apa gitu. jadi genrenya. lebih dominan si komponen musiknya itu lebih kayak ke akustik, akustik kayak kajon gitu-gitu. Tapi itu untuk beberapa lagu, di beberapa lagu lain juga ada yang pakai drum. Jadi tapi lebih dominan sih mungkin benang merahnya di folk, tetap di folk. Kayak indie lah gitu yang lagi indie gitulah pokoknya. Ada ini juga masih indie atuh. Iya enggak sih? Independen. Apa udah ada label belum sih untuk 6 AM? Label mungkin Coming soon apa masih berharap? Ya, kita belum berpikir jauh ke situ sih. Cuman kita mulai belajar berjalan sendiri dulu aja. Ya, maksudnya betul. Indie yang benar-benar indie. Ya. Kita yang maksudnya dari produksi musik, produksi visual. Ya, betul. Betul-betul benar-benar diproduksi sama saya sendiri atau bersama tim juga. Ya, benar-benar yang diproduksi oleh sendiri dulu gitu. Ya. Ya, betul. Jadi gini,
nih buat label-label yang ada di Indonesia nih, mumpung belum tenar nih ya, cepetan nih, lihat nih 6am, karena gini loh, kita itu jangan dulu memikirkan label sih sebenarnya, lebih ke apa sih, berikanlah sesuatu yang berbeda dulu, musik yang benar-benar nanti juga label mah bakal datang sendiri atau bener nggak? Kita lebih fokus ke lagu dulu sih. Ya lagu yang berkualitas lah, yang enak betul. gitu didengar kan ya. Ya kita berusaha sekeras mungkin untuk menghasilkan karya atau misalkan sebuah lagu yang berkualitas menurut kami lah. Dan minimal menurut kami dulu karena yang bikinnya menurut kami ini berkualitas, mungkin ini layak didengarkan. Nah mungkin setelah kami bikin dan menurut kami layak untuk diperdengarkan dan sekian lamanya setelah itu baru kita terbangkan lah. Diterbangkan. Selama kita masih bisa jalan sendiri, kita nggak mikir kanan kiri, tetap berkarya aja. Betul. Apalagi sekarang untuk zaman sekarang ini wadah banyak banget ya. Benar itu. Apalagi di media sosial kan banyak banget wadah kan, ada di TikTok, YouTube apalagi support banget kan bagi siapapun gitu, Instagram dan lain-lain. Bersyukurnya gitu 6am lahirnya di era digital gitu, jadi lebih gampang. Gitu. Nah untuk 6am ini nih pendirinya sebenarnya nih diberikan nama 6am ini oleh siapa? Pastilah mual mungkin keduaan lah. Apa mana? Mangga cuma ada maksudnya. Jadi ada dua versi, mungkin dari Muhammad dulu, mungkin sok silakan. Jadi dulu kita tarik ke belakang dulu ya, dijelaskan secara detail. Jadi awalnya kan 2016 aku pergi ke Jakarta. Anjir, aku apa gue yuk? Aduh, 2016 pergi ke Jakarta, pergi ke Jakarta, terus kayak kan sebelumnya juga sebelum ada 6am itu basicnya emang ngeband juga dulu. Iqbal ada band, terus saya ada band juga. Satu tongkrongan mengusung genre non popang lah gitu. Nah cuman berhubung ya karena kurang produktif dan kurang aktif terus kayak kebutuhan hidup lah gitu, jadi kayak terpecah gitu. Iqbal personilnya ada yang kemana, terus saya juga pergi ke Jakarta gitu kan buat mencari sesuap nasi gitu. Biar inilah ya. Cuma kayak apa jiwa musiknya itu kayak meronta gitu, nggak hilang meskipun kita posisi di Jakarta jauh sama anak-anak temen ngeband, tapi tetap kayak bikin lagu tetap jalan gitu-gitu. Nah terus singkat cerita Iqbal ke Jakarta tahun berapa? Kurang lebih tahun 2018 awal. Kaciri teuing tara ka kota na teh. Iqbal 2018 ke Jakarta. Terus tapi nggak lama terus singkat cerita kayak 6 bulan Iqbal pulang. Nah di situ momennya pas Iqbal mau pulang, malamnya kita perayaan gitulah. Ada sedikit melepas si Iqbal. Begadang lah. Melepas kepergian si Iqbal gitu kan. Aduh, kepergian si Iqbal. Soalnya ada naon haritanya. Ada momen waktu itu rencana saya mau pergi ke Jepang. Bukan Jepang sih, tapi lebih ke luar negeri lah. Luar negeri. Luar negara. Cuman gak jadi. Cuman bisa dibilang Jepang. Tapi ketipu. Ketipu. Tapi masih main skateboard, Bang. Masih. Oke. Jadi pendiri nanti saha sebenarnya? Bisa dibilang kita berdua sih. Jadi gini, pas si momen waktu begadang itu kayak dari malamnya kita nyanyi segala macam, tapi nggak ngebahas soal ngeband gitu kan, belum ada kepikiran ke situ. Cuman pas kisaran jam genepnya. Boleh dilanjut juga? Boleh disambung nanti? Sambung atau sambung mana? Jadi momennya di situ tuh pas Iqbal sebelum cabut dari Jakarta sekitar jam 5 jam 6 pagi lah gitu, ada obrolan ke situ mengarah ke project si 6am ini, makanya namanya diambil dari situ. Waktu itu juga Iqbal sempat nanya ini namanya mau apa gitu. Maksudnya dari 6am itu kan berarti jam 6 pagi. Ya. Itu tuh di jam 6 pagi kalian itu lebih tepatnya. Istilahnya mah deal lah gitu. Nah, untuk 6am sekarang mungkin untuk anak-anak daerah
Pelabuhan Ratu udah banyak mengenal lah ya. Masih 6am. Nah, Amin. singlenya apa sih? Oh, udah punya single belum sih atau album gitu belum kan ya? Kalau Album belum ya. Nah, untuk singlenya apa nih? Rencana misi pertama kita itu bikin mini album dulu. Mini album. Ya. Untuk single pertama sih single yang Gunung lah, cek Gunung Kaleci itu emang Gunung jagonya gacoan lah. Gacoan single hit kita itu yang berjudul Kinjani. Itu apa? Kinjani. Ya. Kinjani. Kalau Gunung kan Rinjani. Rinjani. Kalau ini pakai K, Kinjani. Itu ngambil dari apa sih filosofinya? Kalau Kinjani itu sih mungkin Muhammad yang sebagai songwriter yang lebih paham lah. Kesini. Oke, yuk. Kalau Kinjani kalau secara arti ya, kalau secara arti itu artinya hijau. Oke. Hijau. Itu mengambil bahasa dari mana? Jadi waktu itu tuh jadi ada satu lirik yang kayak abu-abukan Kinjani, abu-abukan hijaunya, cuman buat yang ngerti takutnya nantinya jadi negatif gitu kan. Jadi dibungkus lagi gitu. Oh iya. Jadi nyari-nyari tuh apa nih kata yang bagus gitu, bahasa yang tepat. Kalau misalnya abu-abukan greennya kan kayak gimana gitu, kurang lah gitu. Itu nemu dari jujur lah nyari di translate ada tuh bahasa namanya bahasa Swahili. Si Kinjani itu berasal dari bahasa Swahili. Negara? Swahili itu bukan negara sih, kayak suku bangsa. Suku bangsa. Di Afrika Timur kalau nggak salah, dia mencakup 4 negara. Nah, si 4 negara ini punya bahasa masing-masing, tapi mereka menggunakan bahasa Swahili untuk 4 negara tersebut. RT/RW berapa? Paket aja sama RT/RW apa? Oke, Kinjani. Keren Kinjani. Nah, untuk liriknya sendiri nih, Kinjani ini dibuat oleh siapa? Apa berdua atau mungkin Muhammad atau Iqbal yang buatnya nih? Kalau secara garis besar sih kalau buat lirik lagu yang nulis saya, cuman kalau buat ngisi komponen-komponen dari seluruh lagu itu Iqbal gitu. Oh gitu. Jadi kesimpulannya yang bikin lirik sama nada vokal mungkin ya. Kuncinya sama chordnya. Dede Muhammad lah ya, Dede Muhammad. Termanggil Dede. Termanggil Dede nya. Dewasa. Oke terus. Kalau untuk keseluruhan musik, komponen musik dari gitar atau semua alat musik saya yang ngisi. Oh iya. Bukan berarti pas live saya yang main gitu kan. Pas recording saya yang ngisi. Yang ngisi musiknya, untuk liriknya hampir semuanya itu Muhammad yang buatnya gitu. Jadi kalian berdua ya jadilah judul Kinjani. Wih, tepuk tangan tuh 6am ya. Nah, untuk 6am sendiri nih udah rilis belum sih di YouTube atau di mana gitu, di media sosial? Seperti kalau misalnya YouTube, udah ada channel YouTube-nya belum? Gitu kan? Udah ada belum sih? Saya. Untuk channel YouTube dari awal pertama upload rilis lagu Kinjani, kita kan pertama bikin official lirik video dulu tuh. Nah, official lirik. Pada bulan tanggal 5 Mei 2019. Oh, dari 2019. Awal mula rilis kita emang di YouTube dulu. Terus setelah itu kita coba masukin ke Spotify, digital platform yang lain lah, Joox, Apple Music, dan lain-lain lah seperti itu. SoundCloud, dan alhamdulillah ketika lihat di SoundCloud juga pendengarnya banyak. Ternyata 70 ribuan lah buat si Kinjani ini. Buat yang si Kinjani itu. Dan kebetulan yang baru dimasukin ke digital platform itu baru Kinjani satu lagu aja yang Kinjani. Nah, untuk saat ini, sekarang ini nih 6am ada official videonya nggak sih? Nah, kebetulan kemarin itu si 6am ini berkolaborasi bersama tim Artipat Official untuk membuat musik video. Dan kami itu baru kemarin tanggal 25 Mei baru rilis launching musik videonya di YouTube. 25 Mei kemarin ya. Jadi kan 5 Mei 2019 video lirik. 25 Mei 2022 video. Alhamdulillah. Dan ternyata
dia cocokologinya. Nah, gimana perkembangan pendengarnya mungkin udah banyak atau gimana? Untuk si Kinjami sendiri sih untuk official lirik video kan udah lama tuh ya, udah beberapa tahun. Alhamdulillah sekarang udah mencapai 4.000 lebih. Alhamdulillah gak banyak. Alhamdulillah udah banyak. Tapi gak apa-apa, yang penting kita fokus berkarya. Ya, untuk musik video kemarin ternyata setelah lihat respon dari teman-teman Instagram dan lain-lain ya, Bagus ya. kita sih lebih ke temen Dekat dulu. saya kontak WhatsApp, Betul. ke teman Instagram yang deket-deket dulu aja lah kita promosinya. Ternyata respon mereka tuh ternyata alhamdulillah Bagus. banyak yang support gitu ya, banyak yang ya intinya suka lah gitu lah. Bukan berarti kepedean atau gimana. Dalam satu hari itu alhamdulillah kita bisa mencapai Kebanyakan alhamdulillah. Gak apa-apa bersyukur. segitu juga kita udah bangga gitu. Iya, betul. Satu hari udah ada yang lihat hampir 600 viewers di YouTube. Nah, kalau di Reels Instagram itu sampai 7.000 kemarin. Ya, Itu meskipun cuma baru segitu, tapi bagi kami itu sebuah pencapaian yang Wah, luar biasa lah ya. Siapa sih kami yang baru band kemarin lah gitu lah. Nah gini nih, jadi penasaran nih. Apakah kan disebut band itu kebanyakan orang berpikir personilnya itu ada gitaris, ada drummer dan lain-lain. Kalian ini cuma berdua, gitu kan? Apakah itu patut disebut band atau apa sih? Nah, kita juga sorry lagi Ayo, Muhammad. Hah? mungkin Muhammad boleh punya referensi sendiri. Betul. Udah kita maklumnya. Jadi kita itu kan dari awal pertama nih, Ya. kenapa kita cuma berdua aja? Karena sebelumnya kan saya cuma punya band juga yang komplit lah, ada drum, ada lain lah basis dan lain-lain lah gitu ya. Karena kan menyatukan persepsi itu kan susah. Betul. Sekarang gini, saya mengambil kesimpulannya gini. Si Dedek Muhammad punya lagu, dia punya lagu nih. Saya punya potensi untuk bikin lagunya, bikin musiknya. Apa susahnya? Garam dulu aja berdua. Betul. Mungkin kalau misalnya live kan bisa cari bantuan Ya, saya ada. alat sebutnya. Bukan berarti meniru siapa yang konsep orang lain yang emang berdua emang. Berarti Chips Ayam ini sudah dipatenkan berdua apa belum? Gimana? Kalau buat sejauh ini, kalau buat kayak frontman-nya mas sejauh ini berdua aja gitu. Paten ya? Paten. Tapi di belakang layar Tapi di belakang itu ada Ya Nah, itu tetap kan audisional kan? ada sedikit statement. Ternyata setelah kita berjalan sejauh ini, yang tadinya kita cuma ayo deh berdua aja bisa ya gitu. Ternyata Masih kurang. ternyata susah, Ribu, ya. ternyata tidak segampang itu. Dan alhamdulillah adalah tim di belakang layar Ya, kita teman-teman yang support sebagai mungkin dari tenaga, pikiran atau support atau finansial juga. Kita kan contoh mau garap lagu baru, kendala di uang. Oh, Ya, maklum lah. Ya. Masih. Oke. Dan ternyata alhamdulillah punya teman-teman yang benar-benar Support banget ya. lah. bahkan bukan omong doang tapi kayak materinya juga support. Wih, mantap. Bahkan fun fact-nya itu kita punya namanya sih apa namanya, alat buat recording itu sebagian kita ngutang dulu di si Oren. Keren lah, sudah. Kayak 6 bulan cicil bayar gitu sampai kayak gitu. Tapi Itu sampai patungan itu. Sampai patungan bayarnya bareng-bareng. Foto KTP nggak sih hadap depan? Buka mulut. Gitu-gitu. Jadi mata, tengok kanan kiri anjir gitu. Aduh. Oke. Itu bener-bener, Nah, bener-bener. 6am ini kalian berdua temenan udah berapa lama? Jadi pertama awal saya tahu dia, Ya. sebetulnya dia tuh Basicnya. basicnya nih, saya bocorin nih. Dia itu sebetulnya basicnya tahu Kuro yang suka ngaji? Kori. Yang Kori. Nah, momennya itu saya kan dulu OSIS di satu sekolah SMP ya, sebutlah di SMP di Solo.
waktu itu ada acara LDDK atau LDKS ya? LDKS mah LDKS pelantikan OSIS. Nah, di acara pelantikan OSIS itu ada bocil yang lagi ngaji. Saya posisinya lagi di luar nih. Posisinya lagi di luar kelas. Pas saya denger, wah, ternyata suaranya bagus. Suara korinya ngajinya, korinya bagus gitu kan ya. Pas saya lihat, anjir, bocil gitu. Bocil gimana sih? Oh, berarti untuk segi usia berarti jauh banget berarti ya? Kita beda 2 tahun lah. Beda 2 tahun. Iqbal, jadi dulu pas SMP itu Iqbal kelas 3, saya kelas 1. Oh, gitu. Dan kebetulan pas SMK juga kita satu gedung itu sama SMK. Berhubung pas SMP muridnya banyak, satu angkatan tuh ada 8 kelas, terus satu kelas ada 45 murid. Jadi kayak kita tuh jarang ketemu, kita cuma tahu oh itu Iqbal, oh ini Dede gitu doang. Dan ternyata dia mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Terbentuklah 6IM. Keren banget lah pokoknya. Nah, buat 6IM ini nih, pandangan untuk musik Indonesia gimana sih kalian untuk di saat ini? Mungkin dari dulu mangga Boleh. Pandangan buat musik Indonesia cukup berat ya pertanyaan. Karena selama ini saya kan lebih ke Wah, curiga guys. Awenan mana? Mana aku dan kamu berarti ya. dan kamu satu. Terus? Kan selama ini kan saya lebih ke kayak ke penikmat gitu kan. Ya, kalau penikmat terjun ke bener-bener bikin musik kan kayak baru-baru gitu kan. Cuman ini berdasarkan pandangan saya. Kita tahu kan pandemi itu kayak pukulan keras gitu kan buat pelaku seni, pelaku industri, seniman. Bahkan sampai ada yang jual sound system gitu kan buat beli nasi kan. Jual gitar. Sampai yang asalnya punya rental band jadi jualin kayak pukulan keras banget lah. Tapi di balik itu ada hikmahnya gitu, kayak si musisi itu kayak makin maju, makin produktif, lebih banyak waktu buat bikin ide-ide gila gitu kan. Jadi intinya lebih keren lah gitu. Lebih keren ya. Bahkan pernah baca di satu artikel gitu, masa keemasan musik itu tahun 90-an sampai 2015 itu puncak keemasan musik itu tahun 90-an itu benar-benar paling tinggi gitu kan kalau berdasarkan grafik. Masih 90-an ya, lagu 90-an terbukti ya sekarang masih hits ya. Terus begitu masuk ke 2014 turun. Nah dan sekarang setelah pandemi itu katanya sekarang lebih tinggi dari yang dulu gitu. Sekarang betul, jadi karena haus konser, haus hiburan kan gitu. Dan alhamdulillahnya itu ternyata momen pandemi itu karena saya pribadi biasa manggung atau misalkan konser di luar kota sama band lain karena saya cek peribahasa kata batur mah si bate jablay gitu ngamen di mana-mana ya gitu. Ketika pandemi kan saya berpikir tuh karena nggak ada panggung, saya berpikir, nah daripada kita bayar biaya rekod ke orang lain, apa salahnya kita coba untuk bikin sendiri aja, kita belajar. Dan kebetulan dari teman-teman Artipat juga sebelumnya udah adalah basic mixing mastering untuk recording lagu gitu kan. Oke, berarti sorry dipotong Bang. Berarti 6IM ini disupport oleh Artipat official. Berarti si video musiknya juga ada di channel YouTube-nya. Kalau buat perilisan kebetulan di channel kami sih 6IM ada musik ada. Nah, buat kalian ya yang pengen tahu video musiknya 6IM langsung aja di search di YouTube 6IM ya. Di situ nanti ada langsung. Terus guys. Terus searching aja di channel YouTube-nya 6AM official musik. 6 tapi nggak pakai titik AM, 6 langsung. 6AM spasi official musik. Kalau enggak Kinjani 6AM gitu aja. Gitu. Kinjani juga ada beberapa lagu kan, ada di situ ada single kami yang Logaritma Bogor, terus Rindu Rumah kemarin. Berarti untuk Artipat sendiri itu lebih ke support untuk visualnya ya, produksinya gitu kan. Nah, untuk kalian sendiri nih, harapan kedepannya untuk 6IM ini seperti apa sih? Buat kedepannya, ya itu tadi, jadi kita nggak akan lihat kanan kiri belakang, kita tetap bakal fokus berkarya aja nanti. Maksudnya kedepannya bakal ada jalannya juga gitu. Ya. Nah, gitu.
gitu ya. Ya, Gitu kita kan? lebih fokus bikin karya nanti sebagai golongan karya. Ya. Biar orang lain menilai sendiri. Ya, betul. Hasil karyanya seperti apa yang bagus. Kalau misalnya bagus ya kalian mungkin ada salah satu label yang melirik kan, siapa tahu ya, mudah-mudahan kan. Terus kalau misalnya kurang lagu yang ini, mungkin kalian coba lagi untuk di lagu selanjutnya gitu ya. Jangan sampai berhenti untuk berkarya gitu. Nah, kalian pasti kepo nih. 6am ini singlenya yang baru diupload itu kan Kinjani judulnya ya. Kinjani ini. Pasti kalian kepo lagunya seperti apa sih Kinjani ini nih. Coba lagu Kinjani itu seperti apa sih? Sini ada gitar, Bang. Coba mainkan lah. Mainkan lah, Bang. Kita sambil mendengarkan 6am bernyanyi. Oke, ini dia 6am. Kemari duduk nikmati kopi, cerita tak berujung hingga teraniaya, melingkar tertawa jelang senja, bersiap lukis tinggalan. Oke guys, itu dia 6am tentunya di Parrot of Young. Jangan lupa kalian di subscribe channel YouTube-nya Parrot of Young dan di subscribe juga channel YouTube-nya 6am. Sekian dan terima kasih. Salam hangat, see you next time and